Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Frida Yulana. Saya kelas A, jurusan Sosiologi, semester 4. Dan hari ini kami mengadakan UAS Sosiologi Politik terkait dengan judulnya itu berkaitan dengan kekuatan politik dan masyarakat. Tentu di sini akan adanya kekuasaan. Berbicara tentang kekuatan, itu akan menjadi tombak atau tolak ukur untuk bisa meraih atau mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari apa yang menjadi tujuan dalam sistem politik tersebut. Berbicara tentang politik, tentu di sana adanya kekuasaan. Di mana ketika kita berbicara tentang kekuasaan, itu akan menjadi menjadi sebuah objek yang kita bisa jelasi atau bisa pahami bahwa seperti apa peran politik tersebut dalam kehidupan masyarakat. Di sini bagaimana kekuatan tersebut atau kekuasaan tersebut yang dalam bidang politik, bahwa di mana-mana ketika orang belajar tentang politik, tentu saja mereka akan belajar bagaimana mereka ingin atau mau mendapatkan suatu kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi. Dalam hal ini bagaimana mereka merebut hal yang menjadi tujuan mereka adalah seperti kekuasaan, dan otomatis ketika mereka mau ingin berdiri di atas, bagaimana mereka ingin mendekatkan atau memposisikan diri mereka kepada masyarakat, bagaimana bisa mereka menarik perhatian masyarakat untuk bisa mengangkat atau bisa memilih mereka untuk menjadi kandidat yang masuk dalam suatu pencalon. Dalam hal ini bagaimana bidang politik tersebut sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, yang dimana di sini akan muncul bagaimana ketiga kekuatan tersebut dalam dunia sosiologi politik, bagaimana secara tradisional itu mengatur studi tentang hubungan antara masyarakat dan politik itu sendiri. Dan ini akan menjadi kerangka dasarnya itu adalah kekuasaan. Di sini kita akan bahas berkaitan dengan kerja dari kekuasaan tersebut, itu berkaitan dengan pluralis, elit, dan kelas sosial. Bahwa berbicara tentang pluralis tersebut, yaitu bagaimana pendekatan pluralis untuk studi politik dan masyarakat yang didasarkan pada bahwa adanya kekuasaan. Dalam hal ini pusat-pusat dari kekuasaan tersebut ini menjadi seperti partai politik, kelompok kepentingan, pemilihan, sistem pemilihan, terus berbagai aktor sosial lainnya. Dalam hal ini berdasarkan dari pluralis tersebut, itu berbagai pusat dari kehidupan masyarakat yang saling bersaing untuk bisa mendapatkan kedudukan tersebut. Jadi berdasarkan atau bahwa kekuasaan dari pluralisme tersebut itu bagaimana mereka menemukan kekuatan atau kekuasaan yang terfragmentasi untuk sering berubah ketika satu kelompok menang dan yang lain kalah. Dalam hal ini tentu adanya sistem kontak, sistem adanya sifat saling saing untuk bisa merebut kursi kekuasaan tersebut. Dan yang berikut itu berkaitan dengan elit, berkaitan dengan pandangan atau perspektif mengenai elit dalam bidang sosiologi politik itu bagaimana dalam berbicara tentang itu, bagaimana kita bisa membahas terkait dengan orang yang memiliki latar belakang atau memiliki kekayaan atau dimiliki kekayaan atau berkaitan dengan latar belakang yang sangat memadai, dan juga seperti keahlian, kepribadian, dan ikatan sosial yang kalau dibilang sangat mapan. Jadi bagaimana peran-peran mereka dalam
untuk bisa menguasai dalam politik tersebut. Tentu saja mereka bisa, karena itu tadi latar belakang mereka yang sangat mapan tadi, itu mereka bisa merekrutkan kehidupan mereka untuk bisa menarik perhatian dari masyarakat. Terkait dengan itu juga kita bisa lihat bahwa bagaimana keanggotaan dalam strata masyarakat tertentu itu berkaitan dengan perspektif elit, menjelaskan bahwa mengonsentrasikan kehidupan mereka dari kekuasaan dalam masyarakat dengan berfokus pada kelompok sosial, organisasi, birokrasi, dan kalangan elit dari interaksi tersebut. Dalam hal ini mereka merekrut atau mengkaitkan kegiatan mereka atau melakukan proses interaksi dengan guna untuk mencapai apa yang menjadi tujuan mereka dalam bidang politik tersebut. Dan yang berikut itu berkaitan dengan kelas sosial. Berbicara tentang kelas sosial, tentu saja berbicara tentang bagaimana sosiologi politik itu sampai kepada batas tertentu. Bagaimana konsisten dengan kerangka elit dalam bekerja dengan alasan bahwa kekuasaan itu adalah menjadi suatu tujuan mereka, atau apa yang menjadi tujuan mereka adalah bagaimana mereka melihat dari kelompok elit tersebut. Nah, dalam hal ini kerangka kerja yang dimaksud adalah kerangka kerja ini adalah berdasarkan teori Marx bahwa kekuasaan terletak pada kelas-kelas yang mengandalkan alat-alat produksi. Pendekatan kelas dengan demikian akan beranggapan bahwa politik dan struktur terkait dengan hal ini itu bagaimana mereka bisa mengkapitulasikan kegiatan tersebut. Yang berikut itu berkaitan dengan peran negara. Berbicara tentang peran negara itu berkaitan, kita bisa lihat bahwa Max Weber berpendapat bahwa negara adalah suatu komunitas manusia yang mengklaim sistem monopoli penggunaan sah kekuatan fisik. Terkait dengan hal ini, bagaimana penekanan Weber dalam wilayah tertentu. Negara itu kemudian memiliki kemampuan untuk membuat suatu sistem untuk menegakkan hukum, dan dijadikan oleh mereka bahwa yang menduduki posisi dan birokrasi dengan negara tersebut bahwa negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang yang ada dalam negara tersebut. Bagaimana tujuan dari peran negara tersebut, bagaimana mereka memberikan suatu fungsi untuk bisa memberikan kesejahteraan terhadap warga negaranya sendiri. Dan yang berikut, tentu saja dalam negara tersebut bagaimana di dalamnya itu adanya sistem monopoli. Negara memonopoli penggunaan kekuatan yang sah, di mana perbatasannya melihat dari berarti bahwa negara harus menggunakan kekuatan, bukan berarti sistem cara lain, tapi bagaimana mereka menggunakan kekuasaan tersebut untuk bisa menguasai warga masyarakatnya ataupun sistem politik yang ada dalam hal tersebut. Dominasikan negara terbukti bahwa dipagari oleh kemampuan untuk bisa memiliki itu atas dasar perintah yang diikuti tanpa perlu menggunakan paksaan. Tapi di sini bagaimana perintahan tersebut dikeluarkan untuk bisa melakukan sistem bidang politik tersebut untuk bisa menguasai atau mencapai tujuan apa yang menjadi tujuan bersama mereka dalam sistem politik tersebut. Berbicara tentang membedakan perintah dari negara itu adalah bagaimana negara itu bukan etnisitas tunggal tetapi juga jaringan organisasi. Mengikuti jejak Tilly dan Skopchol itu bahwa bagaimana mereka menggambarkan negara sebagai set foundational organisasi koresif, judicial dan administrasi
administrasi yang mengendalikan wilayah dan populasi di dalamnya. Dalam hal ini bahwa negara terdiri dari berbagai unit dengan berbagai derajat otonomi. Berbicara tentang administrasi adalah bagaimana mereka bicarakan tentang administrasi itu adalah sebagai bidang yang mengelola sehari-hari untuk negara. Dalam hal ini administrasi berkaitan dengan bagaimana mereka mengakses atau mengelola urusan negara, yang kita bisa lihat bagaimana peran dari administrasi tersebut untuk bisa mengolah kehidupan atau memajukan dalam hal tersebut. Orang-orang yang mengangkat atau secara politis menggepali departemen-departemen dari berbagai negara, yang dimana mereka ingin menciptakan suatu keamanan dalam suatu negara tersebut. Yang berikut itu terkait dengan berbicara tentang partisipasi politik. Berbicara tentang partisipasi politik, tentu saja yang menjadi tujuan utamanya itu bagaimana sistem kerjasamanya untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini bagaimana partisipasi politik adalah kegiatan secara aktif, bagaimana kegiatan secara aktif yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakatnya untuk terlibat dalam hal pilpres, untuk bisa memiliki kandidat ataupun calon yang bisa dinaiki untuk menjadi kepala dari negara kita. Berbicara tentang partisipasi politik ini dan bentuk-bentuknya seperti partisipasi dalam proses politik itu, masyarakat dapat mengambil bagian atau bentuknya seperti yang disarankan sebelumnya bahwa bentuk ini adalah fungsi dari aturan atau hukum yang dimana diinformasikan untuk menjadi formal melalui sosial terkait dengan peran yang melekat pada gagasan kewarganegaraan. Dan untuk menemukan bahwa partisipasi dapat kurang formal sebagai warga negara, itu bagaimana partisipasi tersebut adanya ketidakterlibatan masyarakat tersebut untuk bisa keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan politik tersebut. Dan yang berikut bagaimana dalam hal partisipasi itu tentu adanya pemilihan dan pemungutan suara atau memilih penelitian, itu perilaku bersifat votingan. Dua tradisi awal perilaku pemilihan munculnya lebih dari setengah abad, bahwa di mana pemilihan itu sampai sekarang itu melalui atau pemungutan suara itu bagaimana kita melakukannya dengan secara baik. Seperti contohnya kemarin bahwa kita melakukan pilpres atau pemilihan presiden itu bagaimana seluruh masyarakat itu diberikan haknya untuk memilih kandidat yang mereka sukai atau diberi haknya untuk menyalurkan suara mereka. Dalam hal ini memang masih ada sifat keterbatasan mereka untuk melakukan proses pemilihan, tetapi apalah daya, namun masih kita lakukan bahwa proses pemilihan tersebut masih dilakukan secara berlangsung, sehingga kemarin dari kedua pilpres tersebut kandidat tersebut sudah kita buktikan bahwa kandidat yang menang itu adalah bagaimana kandidat keaktifan masyarakat. Yang terpenting di sini adalah bagaimana keaktifan masyarakat untuk keterlibatan dalam melakukan pemilihan presiden kemarin itu, di mana mereka sama-sama menyalurkan hak atau kewajiban mereka untuk memilih atau menusuk calon kandidat yang mereka sukai atau mereka sangat gemari. Dalam hal ini sangat terbukti sekali bahwa masyarakat juga sama-sama bersifat partisipasi dalam hal ini. Yang terakhir itu berbicara tentang globalisasi. Berbicara tentang globalisasi sekarang itu bagaimana kita sekarang itu hidup dalam dunia global.
bahwa kita serba jadi. Apalagi kita berbicara tentang zaman milenial, bahwa sudah tak ada lagi, bukan zaman ini, tapi berkaitan dengan zaman yang 4.0. Dalam hal ini, bagaimana kita sama-sama untuk bisa mengklaim bahwa kita sudah terlibat dalam hal. Jadi kita bisa mengakseskan semua aktivitas karena kita sudah ada dalam proses tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.